Tidak ada. Korban cinta selalu perempuan. Maka itu saya marah kenapa perempuan goblok nggak habis-habis. Dalam nama Yesus. Betul nggak? Korban cinta pasti perempuan. Maka itu yang punya anak perempuan, keraslah kepada mereka. Bukan dengan kebencian, dengan ketegasan. Rugikan. Ngomong baik-baik pada anak-anak perempuan. Hai laki-laki, bertobat kamu. Dalam nama Yesus. Saudara, karena ini kebenaran, kasih itu sopan. Apalagi bicara ciuman. Menurut firman ini tidak boleh ada ciuman sebelum jadi suami istri. Tidak ada orang yang dicium gak terangsang. Gak mungkin kecuali orang itu nyium mayat baru tidak terangsang. Betul? Ngerti kata-kata ini? Itu sebabnya sampaikan kepada anak-anak muda kita di gereja. Bahkan saya pernah mencari data, saudara. Ternyata mulut itu lebih kotor daripada pantat. Kenapa? Maka itu karena begitu kotornya mulut itu, sampai sehari harus digosok paling tidak 2 kali. Pantat gak perlu digosok. Ngerti kata-kata ini? Nah itu kita terangkan pada anak-anak kita supaya ngerti. Tanya dokter, setiap 1 tetes air liur kita itu berapa juta bakteri. Maka itu saya sering periksa. Saya didik anak-anak saya didik jangan ditutup, jangan dibuat basah. Di mana ada basah itu pusatnya bakteri sudah. Dan itu sangat. Ini perkara kecil, tapi itu besar. Karena penyakit itu paling gampang masuk lewat mulut. Maka itu yang suka ciuman bertobat yang pacaran itu. Kalau mau cium sehat, cium anjing lebih sehat daripada cium orang. Karena anjing itu lebih sehat daripada manusia. Ngerti kata-kata kasarnya? Yang berikut, kasih tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah saya kan gabung. Kalau cinta, egoisnya luar biasa. Ini dengan kasih itu murah hati. Kalau cinta pelit. Pacarannya minta seks lebih dulu, itu pasti egois. Betul nggak? Nanti pulang baca 2 Samuel pasal 13. Di situ akan ketemu bagaimana firman mengatakan pokoknya kalau pacaran lalu hubungan seks, setelah itu pasti timbul kebencian. Lihat, 89% orang pacaran berhubungan seks, setelah itu pasti benci. Pasti akan benci. Dan tolong, kesalahan pernikahan terletak pada hubungan seks sebelum menikah. Kenapa? Kalau itu yang mulai cowoknya, maka begitu menikah dan hamil anak pertama, maka pernikahan jadi gak aman. Karena istri yang sadar bahwa dia gak bisa melayani lagi suaminya karena perutnya sudah besar. Istri itu curiga. Aku ingat waktu masih pacaran dia rakusnya seperti itu. Sekarang aku gak bisa melayani dia. Maka itu saudara, retaknya pernikahan kalau seks lebih dulu sebelum pemberkatan, itu ketika kehamilan anak pertama. Cemburunya istri itu gila betul. Sebab dia kenal siapa suaminya. Dari pacar sudah ngajak tidur terus. Maka dia tahu kelakuan suaminya seperti apa. Maka itu dosa ini ngeri. Harus dilepaskan betul-betul. Nah suami gak berbuat apa-apa, tapi rasa dicurigai terus. Betul gak? Nah suami tersinggung. Kenapa kamu mata-matai aku terus selama ini? Ributlah pernikahan itu. Akhirnya sebagai laki-laki yang suka tersinggung. Dan sebetulnya makhluk tersombong itu laki-laki bukan perempuan. Paling sombong kita. Nah karena tersinggung, maka laki-laki berkata, ya sudah, kalau kamu gak percaya kalau gue berbuat, aku akan buktikan bahwa aku berbuat sekalian. Sudah, hancur rumah tangga. Anak pertama jadi korban. Maka itu kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kalau cinta, semua kebalikannya. Yang berikut, kasih itu tidak pemarah. Tapi kalau cinta, marah terus kerjaannya. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tapi kalau cinta, dendam, hitung seperti wasit 2-0. Itu kalau cinta. Sebagai hamba-hamba Tuhan, setelah kita tahu Wahyu 17 tadi, usahakan dalam pelayanan konseling yang lawan jenis harus ada orang ketiga. Ya, kalau kita hamba Tuhan, ajak istri kita. Itu yang paling baik, ajak istri kita. Kalau istri kita lagi sibuk, ajak anggota jemaat yang sudah biasa melayani. Kalau sampai tidak ada, lakukan di tempat yang terbuka. Kalau sampai betul-betul darurat, dan ini nggak bisa ditunda. Tapi janji
lain kalinya tetap tidak boleh berdoa lagi. Saudara, fakta sudah menyebutkan begitu banyak kejatuhan karena hal itu. Dan jangan kita bodoh lagi, karena hal itu sangat berbahaya. Bagian terakhir ini saudara, laki-laki saya cuma pakai istilah, itu kuda, perempuan itu kupu. Nah jadi bagaimanapun juga kuda ketemu kupu, kupunya selalu jadi korban. Ngerti istilah ini saudara? Nah kalau kita mengerti konsep ini, maka kita akan menjaga betul pernikahan kita, rumah tangga kita akan jaga betul-betul, sehingga semuanya itu aman dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Ayat terakhir 1 Korintus 7. Suami istri boleh ada perjanjian untuk tidak melakukan seks untuk berapa saat. Itu baik. Ya. 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-3 mulai. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Jadi suami istri harus ada perjanjian seperti ini. Tidak boleh ada orang lain memiliki. Nah ayat yang kelima, janganlah kamu saling menjauhi. Ini maksudnya marah, nggak mau saling menjamah, nggak mau saling melayani, kecuali dengan apa saudara? Persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertara. Jadi Tuhan izinkan ada waktu-waktu tertentu suami istri itu diam, janji sampai berapa saat, ada persetujuan bersama, maka itu akan baik. Nah anak-anak Tuhan, biarlah hidup nikah kita betul-betul kudus, karena Tuhan baik buat kita semuanya. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan, mulai hari ini ubah pelayanan kita, ungkapkan semua yang terjadi dalam masyarakat, karena itu otomatis dialami oleh jemaat. Biarlah kekudusan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa.